materi habitat mikroba. Habitat mikroba dapat hidup pada lingkungan terestrial atau daratan, misalnya termasuk tanah dan tanaman, di mana pada habitat tanah ini kebanyakan pertumbuhan mikroba terjadi di permukaan partikel tanah atau risosfer. Dan faktor utamanya ini mempengaruhi aktivitas mikroba di dalam tanah adalah ketersediaan air. Yang kedua yaitu lingkungan air, contohnya danau, kolam, dan sungai. Alga yang mengambang pada permukaan air atau fitoplankton, alga yang menempel pada dasar air atau alga bentos. Dapat dilihat gambar di samping siklus karbon, siklus nitrogen, dan juga siklus sulfur. Jenis interaksi biologi pada mikroba. Interaksi ini terjadi pada mikroorganisme berlangsung antara mikroorganisme dengan mikroorganisme, mikroorganisme dengan tumbuhan, mikroorganisme dengan hewan, dan mikroorganisme dengan manusia. Inang menyediakan lingkungan yang stabil seperti pH, tekanan osmosis, kelembapan, dan nutrien yang cukup bagi kehidupan mikroba, seperti mikroba pada rumen sapi dan mikroba dalam mulut manusia. Karakterisasi dalam interaksi mikroba bersifat dinamis, di mana kemampuan tumbuhan mikroba sesuai dengan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Beberapa mikroba juga dapat tumbuh pada inang dan hidup bebas pada lingkungan. Dalam banyak kasus, kondisi fisiologis yang dibutuhkan pada dua keadaan ini sangat berbeda. Yang pertama, mikroba harus mempunyai cara untuk mendeteksi apakah bisa berinteraksi dengan inang, dan yang kedua, mikroba harus berinteraksi dengan keberadaan atau ketiadaan inang melalui perubahan dari ekspresi gen tertentu. Karakterisasi dalam interaksi mikroba lainnya yaitu mikroba harus hati-hati dalam memilih inang yang tepat. Mikroba harus mampu melakukan kolonisasi pada inang, dan mikroba harus bisa hidup pada senyawa pertumbuhan yang diperlakukan selama interaksinya. Serta mikroba harus mempunyai mekanisme untuk mampu menangkan upaya pertahanan diri dari inang sehingga mikroba dapat tumbuh dan mempertahankan kondisi kolonisasinya. Sebagian mikroba ditemukan tidak dalam bentuk tunggal, tetapi dalam bentuk populasi dalam suatu komunitas. Interaksi ini sangat berarti pada beberapa populasi yang ada dalam komunitas tersebut, yang dapat bersifat positif maupun negatif. Masing-masing mikroba mempunyai pengaruh terhadap lingkungannya, seperti mikroba yang tumbuh pada air yang tercemar, mikroba fotosintetik di perairan, mikroba pada tanaman tomat, mikroba tanah, mikroba rumen sapi, dan mikroba pada rongga manusia. Interaksi mikroba dengan tanaman atau tanah, di mana interaksi mikroba ini dalam tanah memegang peranan kunci dalam mengendalikan penyakit secara biologis, pembusukan bahan-bahan organik, dan daur bahan-bahan makanan pokok untuk tanaman. Dapat dilihat pada gambar di samping bagaimana peranan mikroba pada tanaman. Sedangkan jenis-jenis interaksi mikroba dengan tanaman ini dapat bersifat simbiosis, komensalisme, amensalisme, mutualisme, parasitisme, prediksi, kompetisi, dan netralisasi.